Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya, pelaksanaan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 dan sosialisasi langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat diselenggarakan pada hari ini, Senin 18 Desember 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, berbeda dari tahun sebelumnya, proses pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik. Penerapan digitalisasi ini merupakan salah satu upaya penjaminan ketersangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Belanja pemerintahan pusat diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan pemilu dan pilkada. APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia maju. APBN juga akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung berbagai program prioritas nasional. Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan Yang Maha Kuasa, maka sejenak kita berdoa agar setiap langkah dan usaha mendapatkan kemudahan serta bernilai ibadah. Doa akan dipimpin oleh Bapak Darmawan. Kepada Bapak Darmawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang,
pada hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2023, kami semua berkumpul di sini di Aula Payanmas KPPN Kota Bumi. Kami hendak menyelenggarakan kegiatan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 dan sosialisasi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan banyak orang. Ya Allah, ya Wahhab, ya Allah yang Maha Pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Al-Batin, ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkailah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat-Mu. Robi sohri sodri, waya sirli amri, wahlul uqdatam mil isani, yafqahul qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah adalah salah, dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Kantor Pelayanan Kota Bumi sekaligus membuka acara pelaksanaan penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 dan langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Saifuddin Lutfi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Baik, yang saya hormati Bapak Kapolres Lampung Utara, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, cukup banyak nih KPA yang hadir.
Kepala Kemenak Lampung Utara, kemudian juga Kepala BPS Tulang Bawang, Kepala Kemenak Waikanan, yang saya hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, kemudian juga KPU Kabupaten Lampung Utara atau yang mewakili, kemudian dari Pengadilan Negeri Kota Bumi, kemudian Kepala Rumah Tahanan Negara Kota Bumi. Cukup banyak nih kalau disebut, nah, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, yang saya hormati seluruh KPA, kuasa pengguna anggaran, yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara virtual. Kami ucapkan terima kasih telah memenuhi undangan kami. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat yang begitu banyak. Ini salah satu modal kita untuk bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kami akan menyerahkan DIPA untuk APBN tahun anggaran 2024 secara digital. Jadi mulai tahun ini kita coba kurangi sedikit demi sedikit secara bertahap penggunaan kertas, dan tahun ini sudah diinisiasi penyerahan DIPA tidak lagi dicetak seperti tahun lalu. Bapak Ibu sekalian, pertama kami juga mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas kerjasama sinergi yang telah terjalin dengan baik, sehingga KPPN Kota Bumi yang wilayahnya itu meliputi 5 kabupaten, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, kemudian juga Lampung Utara, itu secara konsisten untuk di wilayah Sumatera penyerapan anggarannya itu termasuk yang tertinggi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sampai Jumat kemarin itu masih tertinggi, tiap minggu itu ada report, minggu sebelumnya konsisten. Itu mulai triwulan 1 itu tertinggi untuk wilayah Sumatera, bahkan beberapa kali itu sempat tertinggi di wilayah nasional. Ini tidak lepas dari sinergi yang kuat, juga komitmen Bapak Ibu untuk mengelola APBN secara akuntabel. Kemudian juga dapat kami sampaikan juga untuk indikator pelaksanaan anggaran IKPA itu sampai dengan minggu lalu itu sekitar peluang sampai akhir tahun kami prediksi mudah-mudahan bisa di angka 96,4, mudah-mudahan. Tapi ada beberapa satker yang hadir di sini itu ada yang 99, itu bahkan 99,9. Mudah-mudahan 1-2 satker yang masih angkanya utuh 100 juga bisa dipertahankan sampai akhir tahun. Jadi rata-rata 96,4. Jadi kalau 95 ke atas itu kategorinya sangat baik. Jadi 90 sampai 95 itu baik. Jadi ini salah satu buah dari kerjasama kita, sinergi kita dengan Bapak Ibu yang saya pikir sangat baik. Kemudian tak lupa kami juga mengaturkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu, terutama operator yang kadang harus bersabar ketika ada puncak-puncak pengajuan SPM sehingga mengalami keterlambatan proses, nunggu lama gitu kan, loadingnya lama, kami mohon maaf. Ini ibarat kayak Idul Fitri liburan gitu, biasanya lancar terus kemudian macet gitu. Pernah kami di Bakauni juga ngantri kapal itu sampai 4 jam, tapi semalam itu langsung lancar, masih lancar. Dan kita memang ada kondisi-kondisi juga seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kinerja APBN dapat kami laporkan sampai dengan tanggal 15 ya, tanggal 15 Desember. Jadi penyerapan sudah mencapai 97,05%. Kemudian kalau untuk KL itu sudah mencapai 95,34%. Dan kami pelajari polanya, relatif tidak terjadi penumpukan di wilayah kerja KPPN Kota Bumi. Artinya Bapak Ibu dengan halaman 3 rencana penarikan pencairan itu relatif tepat waktu. Di beberapa wilayah itu justru penumpukannya itu di akhir tahun.
Sehingga beberapa waktu yang lalu itu Bu Menteri Keuangan ada potensi pembayaran kurang lebih 400 triliun itu di 2 minggu terakhir. Dan kalau di sini ya tinggal 5%. Tinggal 5% itu kalau cair 100%. Kemudian untuk belanja pegawai itu juga sudah mencapai 99%, belanja barang 92,34%, kemudian belanja modal ini 78%. Ini kami juga pahami karena beberapa satker itu mendapatkan alokasi belanja modal di akhir tahun. Seperti BPS gitu, kemarin ada beberapa di akhir tahun. Jadi kalau di awal tahun kemarin, kalau kita posisi di awal tahun 2023 itu belanja modal itu cuma 22 miliar. Kemudian ada yang bertambah, termasuk satker kantor pelayanan pajak juga ada revisi, itu sekarang sudah 24 miliar atau 78%. Mudah-mudahan LS terakhir itu nanti tanggal 21. Mudah-mudahan bisa realisasi. Kemudian secara umum tahun ini kami di 5 kabupaten itu ada alokasi anggaran 6 triliun. Ini saya pikir jumlah yang cukup besar. 846-nya itu untuk kementerian lembaga, kemudian 5,173 triliunnya untuk 5 Pemda. Untuk 5 Pemda. Jadi ini saya pikir cukup besar. Kemudian kalau dari belanja, ini yang TKD. Jadi memang untuk dominasi untuk Pemda dibanding untuk vertikal dari 800, kemudian untuk Pemdanya itu sekitar 5,173. Dan kalau kita lihat realisasi belanja kementerian per kabupaten, itu kalau dari sisi nominal mungkin paling banyak di Lampung Utara karena satkernya cukup banyak. Tapi dari sisi kinerja penyerapan itu kalau di Waikanan sudah mencapai 96,66%. Jadi Kabupaten Waikanan satker-satker vertikal di wilayah sana konsisten, itu tertinggi terus penyerapannya. Yang lain kadang naik turun, ini sudah sampai hari ini 96%. Kemudian untuk TKD kami sudah hampir merealisasikan semua transfer ke daerah, DAU sudah semua. Kemudian yang belum adalah DBH sawit tinggal 3 kabupaten. Kemudian juga ada lagi terkait dengan BOK Puskesmas. Jadi ini perlu kami sampaikan karena saya yakin kita juga bagian dari masyarakat wilayah kabupaten masing-masing. Baik, kami lanjutkan untuk yang 2024. Nah, 2024 ini ada kenaikan dari alokasi 2023 itu 6,02 triliun, kemudian naik menjadi 6,19 triliun. Jadi sekitar 2,8% kenaikannya. Nah, kalau kita lihat rinciannya itu belanja KL dari 846 miliar menjadi 862 miliar. Kemudian untuk transfer ke daerah 5,174 triliun menjadi 5,328 triliun. Ini naik, dan kenaikan untuk TKD ini belum termasuk nanti dana-dana insentif yang itu akan dialokasikan di tahun berjalan, termasuk juga insentif untuk dana desa. Baik Bapak sekalian, kalau kita lihat lagi rinciannya untuk belanja pemerintah pusat, belanja pegawai mengalami kenaikan 3,78%, kemudian belanja barang, ini karena kita punya hajatan, naik juga 2,53%, padahal tahun lalu juga sudah naik cukup tinggi, karena tahun ini dan tahun berikutnya kita punya hajatan pemilu. Jadi ini terutama anggarannya belanja barang ada di KPU yang cukup besar. Belanja modal mengalami penurunan, jadi dari awal tahun 22 menjadi 30, kemudian sekarang 22 lagi. Untuk awal tahun, 20,41 miliar. Kemudian dari sisi alokasi per KL, jadi ada paling tidak 3 kementerian lembaga dengan alokasi yang cukup tinggi. Kepolisian RI ada 5 satker, itu alokasinya 269 miliar, naik 3,67%. Kemudian Kemenak, ini 40 satker tahun ini berkurang menjadi 36 satker, ada 4 kabupaten yang berkurang 1. Ini secara akumulasi juga turun.
saat mengalami penurunan 1,22%. Kemudian untuk KPU ini ada 5 satker naik dari 151 menjadi 189 miliar atau naik 24,65%. Nah, secara umum untuk belanja kementerian ini mengalami kenaikan 1,84%. Ini kami bandingkan dengan pagu posisi terakhir untuk 2023-nya. Dan tidak menutup kemungkinan belanja modal juga mengalami peningkatan, kadang dapat transfer dari kantor pusatnya masing-masing. Baik, kami lanjutkan sedikit terkait dengan TKD. Untuk TKD ini yang pertama adalah alokasi DPH itu 145 miliar, kemudian DAU untuk 5 kabupaten ini 116 tadi untuk DPH, kemudian untuk DAU 3,194 triliun. Ini untuk 5 kabupaten, kemudian ada dak fisik yang mengalami kenaikan 14% menjadi 419 miliar, dak non fisik 846 miliar, kemudian insentif fiskal 44 miliar. Nah, ini insentif fiskal juga terkesan turun karena ini baru insentif fiskal di awal tahun. Tahun lalu insentif fiskal itu masih 0, kemudian insentif fiskalnya dapatnya di tengah tahun. Mudah-mudahan 5 kabupaten ini juga dapat lagi terkait dengan pengendalian inflasi dan penanganan kesejahteraan masyarakat, stunting, kemiskinan dan lain-lain. Kemudian dana desa itu 716 menjadi 707 miliar. Ini kelihatannya turun karena ada dana desa 2 triliun yang belum dibagi, dan itu nanti dibaginya adalah berdasarkan kinerja semester 1. Biasanya nambah itu sekitar 23 miliar. Jadi kalau kita tambahkan bisa menjadi 730 miliar. Baik, di Bapak Ibu yang di wilayah kabupaten masing-masing, untuk Lampung Utara itu mendapatkan alokasi transfer dari APBD 1,4 triliun, relatif sama dengan tahun lalu. Kemudian tulang bawang sedikit mengalami penurunan karena terutama turunnya dari dak fisik. Tahun lalu ada alokasi dak fisik untuk tematik pembangunan jalan. Kemudian Waikanan naik 2,3% menjadi 1,2 triliun. Kemudian Mesuji 872 miliar. Ini kenaikannya cukup besar 23% karena mendapatkan alokasi dak fisik untuk pembangunan rumah sakit di tahun 2024. Kemudian tulang bawang barat juga mengalami kenaikan 1,62% menjadi 763 miliar. Jadi dari dana APBN yang sekitar 3.000 triliun lebih, itu 31,5 itu dialokasikan untuk Provinsi Lampung. Kemudian di 5 kabupaten yang ada di wilayah bayarnya di Kota Bumi itu 6 triliun. Di 1/5 dari provinsi itu realisasinya di KPPN Kota Bumi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita masih dengan kondisi perekonomian masih tetap optimis dan waspada. Optimis artinya kita dengan target-target parameter di APBN mengenai pertumbuhan, inflasi dan sebagainya masih tetap optimis, walaupun tetap waspada karena gejolak perekonomian juga masih sangat fluktuatif. Maka dengan bantuan Bapak Ibu yang selama ini sudah sangat baik dan mudah-mudahan nanti kita bisa pertahankan, bersyukur kalau bisa ditingkatkan untuk bisa kita mengelola APBN dengan lebih baik, efektif dan efisien, kemudian juga akuntabel. Jadi ada satu tantangan yang kita coba perluas. Jadi kita mesti memastikan bahwa tool APBN sebagai alat fiskal, kebijakan fiskal pemerintah itu bisa berdampak kepada masyarakat. Artinya fiskalnya itu bekerja. Kita sudah diukur dengan IKPA, indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Di sana terkait dengan efisien, efektif, kemudian juga hasil, output. Tapi kemudian tantangan lebih jauhnya apakah APBN ini bisa memberikan dampak kepada masyarakat, bisa menghadirkan layanan di instansi kita masing-masing lebih baik, kemudian juga tetap dalam koridor secara akuntabel. Maka untuk tahun ini ada beberapa langkah-langkah strategis yang perlu kita lihat kembali untuk pengelolaan anggaran di tahun 2023 ini.
Jadi yang pertama adalah melakukan peningkatan kualitas perencanaan. Dan ini pertama kalau dari daya serap kita sudah cukup tinggi, tetapi dari konsistensi untuk rencana penarikan ini mungkin yang perlu kita lihat kembali. Rata-rata ketepatan rencana penarikan kas untuk akumulasi Satker Mitra Kerja Kabupaten Kota Bumi itu ada di angka 72%. Artinya melesetnya itu 28%. Jadi tiap bulan setiap Satker itu akan melakukan rencana penarikan, tiap triwulan diajukan, bulan Januari sekian, Februari sekian, Maret sekian, dan seterusnya. Tiap 3 bulan nanti akan direvisi, disesuaikan untuk 3 bulan ke depannya. Dan itu deviasinya sekitar 28%. Ini masih cukup tinggi menurut kami, toleransinya itu 5%. Jadi toleransi untuk deviasi 5%. Dan ini mohon bantuan Bapak Ibu KPA, ini tidak hanya tanggung jawab bendahara, tetapi juga tanggung jawab setiap pihak yang punya kegiatan. Jadi bendahara itu tidak akan melakukan proses pembayaran kalau kegiatannya juga belum jalan. Sehingga ada komitmen kalau kegiatan ini direncanakan bulan Februari, bulan Maret, diusahakan bisa tepat waktu. Kalau tidak, biasanya ada kegiatan pengganti yang mungkin dipercepat, bertukar dan sebagainya. Sehingga tidak terjadi penumpukan di akhir tahun. Dan beberapa Satker itu masih bisa mempertahankan ketepatan perencanaan anggaran itu masih utuh 100, artinya deviasinya itu kurang dari 5%. Kemudian kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan. Ini juga langsung terkait dengan kualitas perencanaan. Yang berikutnya adalah akselerasi pelaksanaan program kegiatan proyek. Jadi kalau ada kegiatan yang kontraktual itu bahkan disarankan itu di Desember sudah bisa dimulai. Nah, yang penting prasyarat-prasyarat seperti penetapan pejabat pengelola keuangan, PPK, PPSPM itu semua sudah ditetapkan. Kalau ada pergantian juga segera disesuaikan. Kemudian tadi pelaksanaan anggaran pengadaan barang dan jasa itu bisa dimulai mulai bulan Desember. Bahkan untuk kontraktual yang nilainya itu 50 sampai 200 juta itu akan optimal kalau Bapak Ibu itu selesaikan di triwulan 1. Jadi kalau misalnya di triwulan 2 itu sudah berkurang kualitasnya, apalagi di triwulan 4. Kemudian juga meningkatkan akuntabilitas ini ada hibah uang baik yang tahun 2023 maupun 2024. Jadi kalau misalnya hibahnya sudah diterima, itu segera kita ajukan pengesahan, walaupun itu langsung digunakan, tidak disetor ke kas negara, tetapi apa yang digunakan dan diterima itu langsung disahkan. Kemudian juga meningkatkan kualitas belanja, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. Jadi resources ini terbatas sehingga yang kita bisa perbaiki adalah kualitasnya. Kemudian mohon bantuan juga dari Bapak Ibu KPA, kiranya bisa memonitor, mengevaluasi, serta melakukan pengendalian internal, sehingga proses pelaksanaan APBN ini bisa dilakukan secara transparan dan akuntabel, juga memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Dan pada kesempatan pagi ini saya berterima kasih pada Pak Kajari yang berkenan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua sekaligus penguatan terkait dengan integritas, kemudian juga upaya bagaimana kita bisa menghindari atau terkait dengan gerakan anti korupsi. Jadi dalam pengelolaan APBN kita juga supaya tidak ada kebocoran, kemudian juga pengelolaannya tadi akuntabel, sehingga alat fiskal pemerintah dalam bentuk APBN ini bisa berdampak secara lebih baik. Jadi terima kasih Pak Kajari untuk menyampaikan nanti pencerahan dan pencegahan tindak pidana korupsi terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi tahun lalu kami ada kasus yang sekarang sedang diproses di salah satu kejaksaan
itu BAST-nya itu belum selesai tapi BAST-nya 100%. Bahkan di fotonya wartawan itu masih ada kelihatan belum jadi. Tapi pembayaran dari kami itu sudah 100%. Karena sudah BAST 100%. Dan ini harapannya dari Bapak Ibu bisa memonitor terutama ini PPK. Karena PPK itu bertanggung jawab secara material, tidak hanya formal, tetapi juga material. Artinya tanggung jawab fisik. Nah, apalagi kalau KPA merangkap PPK. Ini Bapak Ibu mesti hati-hati. Kemudian juga dalam tanda tangan, ini perlu Bapak Ibu paling tidak juga melakukan kontrol bahwa tanda tangan sekarang itu elektronik. Elektronik sehingga kalau ada PPK, PPSPM atau KPA itu tanda tangannya juga lewat OTP. Jadi mudah-mudahan ini bisa tetap dalam kendali atau dalam kontrol Bapak Ibu sekalian. Baik, ini yang bisa kami sampaikan dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, penyerahan DIPA secara digital tahun anggaran 2024 kami nyatakan dibuka. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, bimbingan, hidayah dari Allah SWT untuk bisa menjalankan amanah ini dengan baik, mengelola APBN secara transparan dan akuntabel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesadaran kawal uang kita dan penguatan budaya integritas di seluruh lini yang berkeadilan, baik dalam sebuah sistem maupun institusi. Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dalam rangka peningkatan integritas dan pencegahan tindak pidana korupsi, bersama kita akan simak arahan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Farid Rumdana SH.MH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun yang terhormat dan saya kebanggakan Pak Kapolres, kami hormati Pak Lutfi selaku yang punya rumah di sini. Karena ini dari berbagai satker di 5 wilayah, Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami banggakan, dan seluruh undangan yang hadir di sini. Pertama kita mengucap alhamdulillah, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka penyerahan DIPA, ya. Sholawat dan salam selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini seharusnya Pak Kapolres juga di sini, kan sama-sama APH. Tapi yang jelas ada permintaan dari Pak Lutfi, dia juga saya tidak tahu bahwa saya harus bicara di sini. Jadi saya sampaikan terakhir dengan Pak Lutfi, kita sharing sajalah. Artinya karena tentunya kalau kita berbicara masalah korupsi, penyidik korupsi itu ada kepolisian, kejaksaan, sama KPK. Itu unsur APH-nya dalam proses penyidikan korupsi tentunya. Namun demikian tentunya di sini saya akan menggambarkan barangkali secara umum dan mungkin nanti sedikit
menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Lutfi, bahwasannya tentu kita, kalau kita tadi lihat uraian Pak Lutfi, tentunya saya selaku KPA di sini, selaku Kepala Kejaksaan, kami penyerapan anggaran di Kejaksaan itu tidak sampai 100%. Ada hal yang menjadi kendala. Contoh tadi sedikit saya ngobrol dengan Pak Kapolres. Ada perkara tindak pidana umum itu berkasnya dari Pak Kapolres. Gitu. Kemudian biasanya di perkara tindak pidana umum itu ada anggaran untuk ahli. Kemudian ada anggaran untuk eksekusi. Nah, sementara apabila perkara itu di ujung tahun, kemudian eksekusi belum dilaksanakan, otomatis kita tidak bisa loncat tahun. Dan termasuk ahli. Ahli ini tidak setiap perkara itu ada ahlinya. Jadi tidak akan mungkin terserap. Nah, suatu contoh kendala-kendala seperti itu. Kalau kita berbicara kinerja, saya yakin Bapak Ibu sekalian tadi sudah digambarkan pada prinsipnya pengelolaan keuangan itu menjadi tanggung jawab dari Kepala Satker. Yang pertama barangkali seperti itu. Tadi sempat disinggung bahwasannya KPA itu tentunya melakukan kontrol terhadap bagaimana PPK bekerja. Seringkali yang jadi permasalahan bahwa KPA itu merangkap selaku PPK. Bukan tidak boleh, boleh. Cuman masalahnya diadopsi, diambillah tugas daripada PPK. Sebagai bahan pertimbangan kita barangkali kasus korupsi yang dijabat oleh KPA sekaligus PPK itu acap kali biasanya jadi tersangka. Kenapa? Karena tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh PPK itu diambil alih. Dia dua jabatan, KPA, PPK. Fungsinya juga sebetulnya berbeda. Tadi disampaikan bahwa secara normatif bahwa administratif dengan materialnya itu ada di PPK. Tapi kita selaku KPA tentunya harus berbicara masalah waskatnya. Nah, waskat ini kita kadang lalai. Saya yakin apalagi dengan kesibukan Bapak Ibu sekalian selaku Kepala Satker itu ada lalainya. Kapan lagi kalau kita berbicara masalah penelitian itu. Itulah fungsi PPK, melakukan penelitian terhadap keabsahan, bagaimana itu yang namanya anggaran sesuai dengan aturan segala macam. Makanya dikala kita tadi disinggung juga Pak Lutfi, penandatangan elektronik itu saya sampaikan waktu diskusi, saya tuh punya triknya satu, harus yang mentahnya. Memang kita harus paperless sekarang, semua sudah harus digital. Tapi kalau kita berbicara masalah waskat, tentunya tanda tangan itu saya harus mentah dulu, harus tanda tangan basah dulu, 1 lembar. Setelah itu baru kalau sudah saya tanda tangan sama dengan ACC itu surat. Dikala di-assign dengan elektronik itu, maka dikala ada apa-apa saya masih punya yang basah. Artinya dikala ada anggota kita mungkin ada kekeliruan ataupun apa, keluar surat itu tentunya kita harus pertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban itu ada di yang basah. Jadi ini mungkin sering terjadi dari perkara-perkara yang kami tangani, ada tanda tangan saya sudah assign Pak, gitu. Dan seringkali dinyatakan bahwa saya tidak pernah assign. Nah, untuk membuktikan pernah atau tidak ACC atau tidak itu, kalau saya secara pribadi itu saya punya trik bahwasannya harus ada yang mentah dulu kita tanda tangan secara manual. Karena tentunya sebuah tanda tangan itu akan mempengaruhi nanti efek ke depannya. Bapak Ibu sekalian, bahwa tentunya di proses penggunaan anggaran itu seringkali kita, apalagi tadi disampaikan Pak Lutfi bahwa triwulan keempat itu sudah kocar-kacir kita untuk bagaimana segera penyerapan anggaran. Nah, ini ada hal-hal yang urgensi dan tentunya dan ini mendesak. Satu contoh misalkan KPU atau Bawaslu. Nah, ini
prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran itu benar-benar harus diperhatikan. Dan endingnya itu pengajuan itu kan ada di KPPN, dan KPPN tadi disampaikan, Pak Lutfi juga sampaikan ada case yang sedang ditangani. Ternyata itu kalau sudah lalai dari bawah sampai ke sini pun ikut lalai. Makanya barangkali sebagai perhatian kita bersama, karena kita sama-sama kepala Satker, tentunya prinsip kehati-hatian itu harus tetap dijaga. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam penanganan korupsi barangkali hal-hal yang sering ditemukan dikala kita nyidik, mungkin baik di kepolisian maupun di kejaksaan, itu hampir sama. Penyidikan korupsi itu tentunya tidak bisa parsial, Pak, bahwa ini hanya sebatas pelaksanaan. Kalau kita berbicara tuntasnya penanganan perkara itu berbicara masalah bagaimana metode penganggaran. Dari metode penganggaran itu akan nampak apakah di proses penganggaran itu, terutama biasanya ini karena kalau kita mungkin instansi vertikal itu sudah ditentukan oleh pusat, tapi untuk daerah, barangkali di pemerintah daerah, bahwa proses penganggaran itu mekanismenya tentunya harus berbicara masalah SOP atau aturan. Sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan itu tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan. Fiskal yang diharapkan itu tentunya ada kemanfaatan untuk masyarakat. Sehingga di proses penganggarannya pun itu harus kalau kami berbicara berbasis kinerja, kinerjanya bagus dan pelayanan umum juga terlayani. Makanya prinsip korupsi itu ada kemanfaatan dan kepentingan umum terlayani. Jadi penggunaan anggaran itu tentunya berbicara aspek hukum. Kehati-hatian dalam penggunaan tentunya kita harus outputnya harus ada manfaat. Jangan sampai nanti apa yang dikucurkan oleh negara kepada kita itu bisa seenaknya kita gunakan. Dan apabila ada hal-hal yang krusial, mungkin tidak hanya di kepolisian, mungkin di kejaksaan juga, nanti diskusinya mungkin langsung Pak Lutfi, Pak Kapolres, kita diskusi langsung. Karena misalkan ada hal-hal yang krusial yang harus dilakukan di 2024, tentunya kalau apabila revisi itu revisi yang seperti apa, dan tentunya kemanfaatannya nanti apa, baik kemanfaatan untuk masyarakat maupun institusi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini mohon maaf karena tentunya saya berbicara di sini, diminta Pak Lutfi ini berbicara hari anti korupsi. Seringkali saya sampaikan bahwa niat kita mau apa. Kalau kita memang, ini kita punya uang, saya kadang begini, negara sudah kasih uang, tapi dalam penyerapan anggaran kita rendah. Nah, kehati-hatian boleh, tapi kalau istilah kata sampai juga penyerapannya rendah juga itu tidak boleh juga. Tetap bahwa kita memang harus belanja, tapi memang sesuai dengan kebutuhan yang sudah disampaikan di DIPA tentunya. Dan sekali lagi hal yang sering terjadi ditemukan dalam penyidikan saya, bahwa ada yang namanya kepepet pada saat model seperti ini di Kabupaten Lampung Utara. Ini proses antara anggaran perubahan dengan yang murni itu berbarengan, kemudian pelaksanaannya pun misalkan proses pelelangannya pun cukup complicated. Jadi tentunya ini menjadi pantauan kita PH, dan tentunya tadi disampaikan salah satu mungkin yang sampai ada kasusnya di KPPN itu yang proses pencairannya itu lebih kepada bahwa dorongan dari si pemohon Satker yang diajukan, tentunya kita harus berbicara masalah ini kepentingan apa. Selaku kepala Satker harus lebih berhati-hati, dan kepada teman-teman di KPPN barangkali nanti lebih selektif lagi, bila perlu nggak usah takut diintervensi sama siapapun apalagi di daerah. Kita berbicaranya bagaimana institusi ini marwahnya tetap terjaga dan tentunya tidak sampai ada yang dirugikan, termasuk negara yang dirugikan. Bapak Ibu sekalian, hal-hal lain barangkali yang terkait dengan penggunaan anggaran itu
di 2024 ini tentunya ini adalah tahun politik, sudah masuk di proses-proses pemilu. Seperti yang disampaikan bahwasannya pemerintah daerah juga pernah menyampaikan bahwasannya penggunaan anggaran apalagi di pemerintah daerah biasanya penggunaan dana desa itu tidak digunakan untuk kepentingan politik tapi lebih kepada pembangunan kemandirian dari desa itu sendiri. Dan kita selaku instansi vertikal mungkin dari sini APH, Pak Kapolres dan saya selaku APH di sini tentunya akan terus memantau setiap perkembangan pelaksanaan pemilu melalui Forkopimda kita. Dan ke depan barangkali mungkin kalau ada hal-hal saya mohon ke Pak Lutfi, mungkin kalau misalkan mungkin secara pribadi dan tadi saya sudah sedikit ngobrol dengan Pak Kapolres, ruang diskusi itu Pak, ruang diskusi itu jadi bila perlu mungkin bisa dirutinkan apakah per triwulan, apakah bagaimana. Ini halnya berkaitan dengan kadang kita pun ada kegamangan Pak, kita selaku KPA itu ini harus bagaimana, apakah harus revisi atau bagaimana. Jadi mungkin ruang diskusi Pak Lutfi mungkin bisa dibuka nanti apakah nanti langsung kami selaku itu atau bendaharawan yang setiap saat mengajukan permohonan pencairan uang. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang kami sampaikan. Pada prinsipnya mari kita berbicara masalah kemanfaatan untuk masyarakat. Hukum itu asasnya adalah kemanfaatan dan kepentingan umum terlayani. Prinsip itu harus Bapak Ibu pegang karena bagaimanapun masyarakat tentunya negara itu membiayai semua kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Ini uraian singkat tapi sedikit mungkin sharing knowledge aja karena saya yakin Bapak Ibu merupakan pelaksana pembangunan. Tentunya harus kita sama-sama menggunakan uang ini secara tepat sasaran, tepat waktu, sehingga ada manfaat untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kesediaan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk tetap berada di tempat. Penyerahan plakat cenderamata Kepala KPPN Kota Bumi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Terima kasih atas dukungan dan sinergi atas peningkatan integritas dan pencegahan tindak pidana korupsi kepada Satker Mitra Kerja KPPN Kota Bumi. Menteri Keuangan bersama dengan seluruh jajaran Kemenkeu berkomitmen terus belajar untuk meningkatkan pemahaman dan peran aktif pegawai dalam memerangi korupsi dan menciptakan generasi baru yang bebas dari korupsi, serta membuat Kemenkeu menjadi institusi yang tangguh dalam melawan korupsi. Penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Anti Gratifikasi yang secara simbolis akan diwakilkan oleh kuasa pengguna anggaran. Dimohon kepada kuasa pengguna anggaran yang kami panggil, dimohon untuk mengambil tempat untuk penandatanganan Fakta Integritas dan Komitmen Anti Gratifikasi. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Polres Lampung Utara dipersilakan. Bersama dengan Kepala KPPN Kota Bumi. Kuasa pengguna anggaran Satker
Polres Lampung Utara dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Kejaksaan Negeri Lampung Utara dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, kami persilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kuasa pengguna anggaran Satker Kementerian Agama Kabupaten Waikanan dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Kantor Imigrasi Kota Bumi, dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Rumah Tahanan Negara Kota Bumi, kami persilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker KPU Kabupaten Mesuji, dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali.
kepada kuasa pengguna anggaran BPS Kabupaten Lampung Utara, dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker BPS Kabupaten Mesuji, dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker BPS Kabupaten Tulang Bawang, dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara, dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Kabupaten Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Izin kepada kuasa pengguna anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, penandatanganan Fakta Integritas kepada kuasa pengguna anggaran Satker Pengadilan Negeri Kota Bumi, dipersilakan. Dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa pengguna anggaran Satker Badan Narkotika Nasional Kabupaten Weikanan, dipersilakan.
Silakan duduk. Baik, terima kasih Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran yang telah menandatangani fakta integritas. Jadi ini untuk menguatkan kepada kita semua layanan kami tanpa biaya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu repot-repot untuk memberikan biaya dalam bentuk gratifikasi dalam arti yang seluas-luasnya, dan tidak memberikan peluang menggoda kepada kami juga termasuk staf. Dan sekiranya nanti ada staf kami atau bahkan saya, Bapak Ibu bisa melaporkan ke saluran pengaduan-pengaduan di Kementerian Keuangan, dan itu terbuka, dan insya Allah data Bapak Ibu juga dirahasiakan. Jadi ini komitmen kita bersama, kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semua untuk bersama-sama menolak gratifikasi. Demikian, terima kasih. Mohon kepada Bapak Lutfi untuk tetap berada di tempat. Berbeda dari tahun sebelumnya, proses pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik. Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2004 kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga di Istana Negara pada Rabu 29 November 2023. Penyerahan ini secara simbolis sekaligus dimulainya pelaksanaan APBN 2024. Penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Satuan Kerja Mitra KPPN Kota Bumi tahun anggaran 2024 secara simbolis oleh Kepala Kantor Pelayanan Pemberdayaan Negara Kota Bumi kepada Bapak Muhammad Saifuddin Lutfi, dipersilakan. Baik Bapak sekalian, pada hari ini tanggal 18 Desember 2024 secara simbolis kami serahkan DIPA tahun anggaran 2024 kepada 91 mitra kerja kami KPPN Kota Bumi secara digital dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Jadi nanti DIPA-nya dikirimkan ke WA-nya KPA masing-masing secara digital. Jadi tidak dicetak lagi, intinya tidak dicetak lagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara pada hari ini telah dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Bapak Ibu, dan selamat kepada semoga sinergi yang baik dan tetap terjaga, terjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan tetap menjaga good governance,
transparansi dan akuntabilitas, serta terus memberikan kontribusi dan kinerja terbaik dalam pelaksanaan APBN 2024. Izin pantun, buah nanas buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara kali ini. Sampai berjumpa lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami persediakan untuk makan siang, dimulai dari Pak Kepala KPPN Kota Bumi, diikuti oleh para KPA, selanjutnya diikuti oleh para tamu undangan. Terima kasih.